Ini kita belajar giving and asking for information menggunakan passive voice. Mungkin kalian sudah terbiasa menggunakan kalimat giving and asking for information secara sederhana. Semisal, may I help you? Could you tell me where post office is? Itu kan meminta informasi tempat post office. Tapi di sini kita menggunakannya passive voice. Bagaimana cara menggunakannya? Di sini kita lihat ketika kita menggunakan passive voice itu ada beberapa cara ya. Tapi kembali ke giving and asking for information. Giving and asking for information itu bisa juga kita membuatnya dengan kalimat sederhana dan kalimat rumit. Di sini ketika saya klik PowerPoint-nya tidak bisa diklik. Ya, nah ini giving and asking for information itu kegiatan menanyakan atau memberikan informasi kepada lawan bicara ya. Kemudian asking for information dapat yang sederhana dan bisa yang sangat rumit lagi ini. Misal, did you know that for every 4 animals 3 of them are insects? We calculate that for every human being there are 200 million insects. Untuk selanjutnya coba saya minta Mbak Puji. Halo? Mbak Yes, Puji? sir. Yes, sir. Bisa dibacakan dari we calculate. Example 3 ya, sir. Yes. Example 3. Did you know that for every 4 animals, 3 of them are insects? We calculate that for every human being, there are 200 million insects. We are surrounded by insects. So I think it's important to get to know them. A little more insects are invertebrate animals that share a number of characteristics. Their body is divided into head, thorax, and abdomen. Nah, menurut teman-teman ini kalimatnya atau paragraf ini masuknya teks apa teman-teman? Entah itu prosedur atau report atau descriptive. Report text. Ya, tujuan kita belajar ini belajar passive voice-nya. Nah, ini kita bisa mengidentifikasi dan membedakan. Saya harap setelah belajar ini kalian bisa mengidentifikasi dan membedakan penggunaan kalimat giving and asking for information menggunakan passive voice. Maksudnya, mana yang menggunakan passive voice di kalimat ini, mana yang tidak. Semoga kalian bisa. Ya. Nah, cara membuat kalimat passive voice, ya. Kalimat pasif itu dibagi menjadi 2, teman-teman. Yang pertama, tipe 1 itu menyebutkan nama pelaku atau objek. Yang tipe kedua, tanpa menyebutkan nama pelaku atau objeknya. Atau subjeknya juga bisa tidak disebutkan di tipe kedua. Nah, sini kita lihat ke tipe pertama tadi yang menyebutkan objek. Contohnya di sini. I love her. Artinya kan saya cinta dia. Ini kalimat aktif. Ketika kita rubah ke kalimat pasif, subjeknya I-nya kita letakkan di objek. Kemudian objeknya yang her itu kita letakkan di subjek. Kemudian karena sudah dirubah ya subjek dan objeknya, love-nya berubah menjadi verb 3, tapi diapit oleh to be di sini. Is, to be di sininya diartikannya di, kemudian ditambah kata by yang artinya oleh. Maka I love her berubah menjadi she is loved by me. Gitu. Any question teman-teman? Ada pertanyaan dari sini? No? No, sir. No, sir. Kita lanjutkan ya. Nah, ketika kita mau membuat kalimat pasif di sini, saya ajak teman-teman untuk belajar 5 langkah. Yang pertama, langkah pertama itu menggunakan kalimat present tense. Di kalimat aktifnya itu ketika kalian membuat present tense kan
Ada subjek, ada kata kerja bentuk pertama dan objek ya. Kemudian kalimat keduanya, ketika kita maksudnya kalimatnya ketika kita rubah ke kalimat pasif itu menjadi seperti ini. Jadi seperti ini. Subjek yang ininya awalnya objek ya, kemudian diikuti is/am tergantung subjeknya nanti. Kemudian kata kerja bentuk ketiga, past participle atau kalian sudah terbiasa menyebutnya verb 3. Kemudian by, kemudian objek. Objek di sini yang awalannya subjek ya. Contohnya semisal kalimat aktifnya she meets them every morning. Ya, perempuan bertemu mereka setiap pagi. Subjeknya she, kata kerjanya meet, objeknya them. Ini kalimat aktif. Ketika kita rubah kalimat pasif, them-nya kita rubah ke subjek. Kemudian she-nya jadi objek. Karena sekarang di pasif subjeknya they, maka diikuti to be, they are. Are ini diartikannya di. Mereka ditemui. Meets-nya berubah jadi verb 3, met, by her. Her-nya yang awalnya she, every morning. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ini. Present continuous yang sedang terjadi. Contoh kalimatnya, you are bringing my book. Kamu sedang membawa buku saya. Nah, are di sini tidak diartikan di karena diikuti verb ing. Di sini diartikannya sedang. Ya. Tapi ketika kita rubah kalimat pasif, are di sini tetap atau to be di sini is/am-nya tetap diartikannya sedang ya. Maka ketika kita rubah kalimat pasif, my book-nya di depan, my book is, tapi diikuti kata being dulu yang kata di sini diartikannya being. Maka my book is being, kemudian bringing-nya berubah jadi verb 3, brought by you. Itu kalau yang kedua. Kalau yang ketiganya itu ini simple past. Kita mau membuat kalimat pasif yang menggunakan simple past, itu gunakan ini cara-caranya. Contohnya semisal our teacher chose us yesterday. Guru kita memilih kita kemarin. Subjeknya our teacher di kalimat aktif. Verbnya chose, kemudian us. Us-nya objek. Jadi kita rubah kalimat pasif, us-nya menjadi we, karena rubah jadi subjek, kemudian ditambahi to be were. We were chosen by our. Any question from this? Ada pertanyaan dari sini kawan-kawan? No, sir. No? Bentar anak-anak. Oke. Jadi dari sini kita Yes, we have seen.